Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kita sudah Waalaikumsalam berapa warahmatullahi wabarakatuh. sudah 3 menit dari jadwal nih. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Teman-teman selamat bergabung di webinar Nahwu yang kedua ya. Semoga kita semua diberi kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa istiqomah selama 5 kali pertemuan dan bisa memahami seluruh materi yang dibahas di 5 pertemuan itu, ya. Dan semoga ilmu yang kita pelajari akan memberikan manfaat. Insya Allah malam ini materi yang akan kita bahas mengenai Misail al-Majrurat, ya. Teman-teman, pada kesempatan ini saya mohon kerjasamanya untuk meng-off-kan atau menonaktifkan audio nggih, agar semuanya bisa menikmati paparan materinya. Dan nanti apabila akan berbicara di-on-kan dulu dan di-off-kan kembali. Jadi meng-on-kannya sesuai kebutuhan saja. Nggih. Dan untuk akhwat, saya mohon untuk meng-off-kan kamera karena kita rekam dan insya Allah rekaman ini akan kita publish. Ini eh, jaga-jaga saja agar kalau kita ada sesuatu yang tidak mengenakan, jadi tetap enak dilihatnya dan untuk apa agar tidak mudarat aja, ya. Dan saya tidak akan lama-lama. Selamat mengikuti materi malam ini dan selanjutnya kepada Ustadz. Sebagai pemateri, saya persilahkan untuk pemaparan materinya. Nggih, tafadhol Ustadz. Monggo Ustadz. Nah, apa? Tadi lupa dinyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Eh, Selamat bergabung atau selamat datang, marhaban dan wasahlan teman-teman semua peserta webinar Nahwu lanjutan ya. Sebetulnya kalau dikatakan lanjutan juga bukan lanjutan banget, tapi lebih kepada kita mencari materi-materi yang di sana merupakan materi pelengkap atau materi-materi yang lebih rumit dari materi nahwu dasar yang sudah dipelajari pada kesempatan-kesempatan sebelumnya, baik itu di webinar nahwu dasar maupun di kelas-kelas nahwu dasar yang diselenggarakan oleh Sain ataupun yang memang teman-teman sudah mempelajari di luar Sain. Nah, di pertemuan perdana insya Allah kita mencoba untuk membahas tentang al-mudhafu lil ya. Al-mudhafu lil ya. Sebelum mulai kepada inti pembahasan materi, kita sedikit murojaah ya, teman-teman ya. Kita ke papan tulis dulu ya. Nah, al-idhofah, al-idhofah merupakan suatu kondisi di mana suatu kata disandarkan kepada kata yang lain. Seperti misalkan kata babu disandarkan kepada kata al-masjid. Babu, satu kata tersendiri yang memiliki arti pintu. Kemudian
al-masjid, kata yang berbeda yang memiliki arti masjid. Kata pertama yaitu kata bab, ini yang kita kenal dengan istilah mudhaf, kata yang disandarkan. Kemudian kata yang kedua, al-masjid, ini yang kita kenal dengan istilah mudhafun ilaih. Kata yang kepadanya suatu kata disandarkan. Yaitu kata bab disandarkan kepada kata masjid. Sehingga kita bisa memaknai kata babul masjid dalam bahasa kita, pintunya masjid. Atau ringkasnya pintu masjid. Ya, pintu masjid. Dan inilah yang kita kenal dalam bahasa Arab dengan istilah al-idhafah. Penyandaran suatu kata, sebagaimana tadi kita sebutkan, penyandaran suatu kata kepada kata yang lain. Ya, pintu masjid. Kemudian, yang menjadi pelajaran juga dalam masalah idhafah adalah hukum i'rab untuk mudhafun ilaih. Insyaallah. Hukum i'rab untuk mudhafun ilaih. Hukum i'rab untuk mudhafun ilaih yaitu akhirannya adalah dengan kasrah alias dalam hukum i'rab disebut dengan istilah majrur. Sehingga mudhaf ilaih merupakan di antara permasalahan atau merupakan di antara kata atau status kata ya yang secara i'rab dia wajib dibaca majrur. Ya. Dan tanda asli majrur yaitu biasanya dengan kasrah. Walaupun nanti ada tanda-tanda majrur yang lain. Namun kita di sini harus membacanya babul masjidi. Tidak boleh babul masjidu dan juga tidak boleh babul masjidah. Tapi harus babul masjidi. Ya, masjidi. Majrur untuk mudhafun ilaih. Adapun kata bab yang menjadi mudhaf di dalam rangkaian idhafah kan plus ya, mudhaf plus mudhaf ilaih sama dengan hukum idhafah. Adapun mudhafnya maka harakat akhirnya itu kondisional. Kondisional maknanya tergantung statusnya dalam suatu kalimat sempurna. Sehingga mudhaf ini bukan status kata yang pasti i'rabnya. Karena dia hanya merupakan unsur daripada idhafah. Ya. Saya ulang, mudhaf itu bukan suatu status kata yang i'rabnya pasti karena dia hanya bagian daripada unsur idhafah yang mana idhafah terdiri dari mudhaf, mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih dia memang wajib majrur. Secara i'rab dia majrur, nggak boleh dibaca selain majrur. Maka harus al-masjidi, nggak boleh al-masjidah ataupun al-masjidu. Sedangkan yang mudhaf itu i'rabnya kondisional. Artinya apa? Tergantung status kata yang asli. Apakah nanti dia sebagai mubtada sehingga dia harus marfu, apakah dia sebagai maf'ul bih sehingga dia harus mansub atau sebagai majrur juga. Nah, misalkan mudhaf ilaih lagi atau sebagai isim majrur dengan sebab huruf sehingga dia harus majrur. Sehingga yang babu ini bisa menjadi babu, baba atau babi tergantung kondisi status kata tersebut dalam jumlah mufidah. Ini pelajaran ringkas tentang idhofah yang sudah dikaji dalam materi nahwu dasar ya. Itu ada di kalau nggak salah di pelengkap materi waktu pertemuan kedua apa saya lupa. Pokoknya materi pelengkap ya ketika membahas masalah al-majrurat. Ya. Jadi di sini yang wajib majrur adalah mudhafun ilaih. Nah, kemudian idhafah yang merupakan rangkai dari mudhafun ilaih. Di dalam contoh yang kita bahas pada kali ini, dia
keduanya merupakan isim dhahir. Keduanya merupakan isim dhahir. Isim dhahir. Jadi isim itu kan ada isim dhahir, ada isim dhamir. Isim dhahir seperti yang kita lihat ini, bab, kemudian al-masjid, kemudian kosakata apa aja, Muhammad, kemudian Ahmad, misalkan al-ma'had, ya. Yang jelas dia lawannya daripada isim dhamir. Kalau dhamir dia seperti misalkan kaful khitab, ya, kemudian al-ha dan yang lain sebagainya. Yang biasanya dia ada macam-macam jenisnya, ada yang dhamir muttasil, dhamir munfasil. Kalau dhamir muttasil seperti ka, kum, akum, misalnya kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum dan seterusnya. Nah, kalau mau kita lihat dan lebih jelasnya, ya. Nah, isim dhamir idhofah, praktek daripada idhofah, yang mana mudhaf ilaihnya berupa isim dhamir, seperti misalkan kalau ada kata kita, kitab plus dhamir yang diinginkan. Nah, kitab ini isim dhahir, adapun dhamirnya nanti macam-macam. Misalkan kita pilih dhamir hu, maka menjadi kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna. Kemudian kita buka, kita bukuma, kita bukum, kita buki, kita bukuma, kita bukunna. Kemudian terakhir kita bi, kita buna. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita buhu, kita buhuma, kita buhum, kita buha, kita buhuma, kita buhunna. Ini kita semacam ada merojahil musyaraf ya. Kita buka, kita bukuma, kita bukum, kita buki, kita bukuma, kita bukunna, kita bi, kita buna. Ini merupakan di antara praktek idhofah yang mana mudhafnya berupa isim dhahir, ya. Mudhafnya apa nih? Kita hapus. Mudhafnya berupa isim dhahir, mudhafnya berupa isim dhahir plus mudhaf ilaihnya, mudhaf ilaih berupa isim dhamir. Kitab merupakan isim dhahir. Adapun hu, huma, hum, ha, huma, hunna itu sampai terakhir merupakan isim dhamir. Ya. Sehingga kita bisa menerjemah bukunya dia, satu laki-laki. Kemudian bukunya dia atau bukunya mereka, dua laki-laki. Dan seterusnya sampai buku kami atau buku kita. Ya, kita buna. Jadi inilah satu di antara contoh aplikasi idhofah yang mana mudhafnya berupa isim dhahir, sedangkan mudhaf ilaihnya berupa isim dhamir. Dan dari idhofah yang ada, kita buhu sampai kita buna, ada satu kata yang cukup terlihat sangat berbeda dalam masalah harokat akhir mudhaf, yaitu bila dia diidhofahkan kepada dhamir ya
mutakallim. Inilah yang kita baca kitabi. Yang lainnya kitabuhuma, kitabuhum itu semuanya dengan harokat dhammah alias marfu untuk mudhafnya, ya. Namun untuk kata yang kitabi dia tidak marfu alias dengan afan. Bukan saya yang mengatakan tidak afan. Saya salah ucap. Terlihat tidak marfu, namun hakikatnya dia marfu. Cuma harokat akhirnya pada kata kitab tidak dengan dhammah alias dengan kasrah, yaitu bunyinya kitabi. Kalau yang lainnya kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna sampai kitabuna, ya sebetulnya semuanya marfu, semuanya marfu. Bahkan yang kitabi juga marfu, namun harokat akhir mudhaf untuk yang domir untuk yang bersambung dengan domir yang mutakallim atau setara dengan domir ana itu tidak dhammah, sehingga kita tidak membaca kitabui tetapi kitabi, kitabi. Walaupun secara hakikat i'rabnya dia juga marfu sebagaimana yang lainnya. Nggak boleh dia majrur karena memang kita nggak melihat sebab majrurnya, ya. Kita nggak melihat sebab majrurnya. Apalagi ini masih satu kata bukan dalam alias bukan dalam jumlah mufidah yang atau kalimat sempurna, ya. Nah, inilah yang akan kita bahas insya Allah pada malam hari ini. Kenapa kok dia tidak dengan harakat dhammah? Padahal kawan-kawannya atau kata yang sama namun bersambung dengan domir-domir yang lain dari kawan-kawannya ya mutakallim itu semuanya jelas harakatnya. Kita bunya dengan dhammah tegas. Kita buhu, kita buhuma sampai kita buna. Namun yang kita tidak dengan dhammah, tidak dengan dhammah. Nah, inilah materi malam hari ini insya Allah. Mudah-mudahan waktunya cukup karena juga hanya 1 jam, tapi mudah-mudahan bisa dapat semuanya insya Allah. Baik. Nah, di sini di file materi yang ada di layar para peserta, jadi sudah ya murojaah tentang hukum idhofah, kemudian contoh idhofah kepada dhamir. Nah, di sini dikatakan di pendahuluan maksud daripada judul di atas adalah keadaan di mana suatu idhofah terdiri dari isim dhahir, ya, yaitu mudhafnya sebagai mudhaf dan ya mutakallim sebagai mudhaf ilaih, ya, sebagai mudhaf ilaih. Maka seperti tadi kata kitabi itu kitab sebagai mudhaf. Adapun ya yang bersambung dengan kata kitabi itu merupakan mudhafun ilaih yang disebut dengan ya mutakallim, ya, yang artinya saya. Kitabi buku saya. Nah, nah inilah yang akan kita bahas insyaallah ya. Dhamir ya mutakallim. Dhamir ya mutakallim. Di sini ada contoh jumlah mufidah dzalika qalami. Dzalika qalami. Itu pena saya atau pena milik saya. Nah, dzalika qalami itu pena milik saya. Kita kalau membahas kata ini, qalami, dia juga masih dengan i'rab yang sama, yaitu marfu'. Secara i'rab dia marfu'. Namun dia tidak dhammah. Dia tidak dhammah. Marfu'nya dia sebagai khobar, namun harakat akhirnya tidak dhammah, tidak dibaca qalamui, tetapi qalami. Nah, permasalahan inilah yang di dalam ilmu nahwu kita perlu mengenal hukum-hukum untuk al-mudhaf bila mana idhofahnya kepada ya mutakallim. Bila mana idhofahnya kepada ya mutakallim. Maka dikatakan di sini
hukum untuk al-mudhaf lil ya adalah menyesuaikan jenis dan juga bentuk isimnya. Jenis isimnya seperti apa? Kemudian dia pola isimnya, bentuknya itu bagaimana? Ya, ya. Dan di sana ada dua hukum, ya. Hukum al-mudhaf kepada ya mutakallim itu ada dua, ya. Yang pertama adalah wajib kasrah, di sini disebutkan ya, nomor satu. Wajib kasrah untuk al-mudhaf li al-ya. Al-mudhaf li al-ya. Kemudian diikuti hukum berikutnya, yaitu apa? Boleh sukun atau fathah untuk ya mutakallim. Ini hukum yang pertama. Saya ulang, wajib kasrah untuk akhir mudhaf. Jadi kata yang pertama yang statusnya sebagai mudhaf, unsur mudhaf, itu wajib dikasrah. Sehingga bunyinya i. Bunyinya i. Adapun ya-nya, dia boleh sukun alias dia untuk memanjangkan harokat kasrah sebelumnya, ya sukun ya, tidak ada harokat atau mati. Atau boleh dihidupkan dengan fathah. Ya, atau boleh dihidupkan dengan fathah. Nanti kita lihat contohnya. Itu hukum yang pertama. Adapun hukum yang kedua, yaitu wajib sukun untuk akhir mudhaf. Saya ulang, wajib sukun untuk akhir mudhaf. Jadi beda sama yang pertama. Hukum mudhaf pada kondisi yang pertama dia wajib kasrah. Hukum mudhaf pada kondisi yang kedua dia wajib sukun. Wajib sukun. Ya. Maksudnya di harakat akhirnya dia harus sukun. Lalu diikuti apa? Diikuti wajib fathah untuk ya mutakallim. Wajib fathah untuk ya mutakallim. Jadi kalau mau kita gambarkan dalam bagan, coba kita ke papan tulis. Nah, ya, ini kita nggak bahas yang kitabuhu ya, tapi kita fokus di satu kata kitabi. Satu kita kitabi, nah nanti karena jenis isim macam-macam, maka ada praktek atau ada hukum yang berbeda. Nah, jadi ini tadi kan mudhaf. Nah, mudhaf plus ya al-mutakallim. Plus ya al-mutakallim. Di kondisi yang pertama, mudhafnya wajib kasrah. Plus ya mutakallimnya dia boleh sukun atau boleh fathah. Nah, gini. Kalau mau kita rumuskan kayak gini aja. Ini hukum yang pertama. Hukum yang kedua, mudhafnya wajib sukun. Plus ya mutakallimnya, apa tadi? Saya malah lupa. Wajib fathah. Wajib fathah. Akhir mudhafnya wajib sukun. Ya mutakallimnya wajib fathah. Dan kalau fathah berarti bunyinya A. Ya. Jadi kondisi yang pertama, mudhafnya kasrah, ya mutakallimnya sukun atau fathah. Boleh pilihan, boleh sukun atau fathah. Dan kondisi kedua, mudhafnya yang wajib sukun dan yang mutakallimnya wajib fathah. Ya. Atau bisa dibilang ini kebalikan. Ya. Hukumnya berkebalikan. Dan dua hukum ini melihat kepada jenis isim atau bentuk pola isim yang ada di dalam bahasa Arab. Yang ada di dalam bahasa Arab. Nah, maka seperti yang pada bagian pertama, kapan hukum mudhaf ini, akhir mudhafnya, dia wajib dibaca kasrah, i, yang mana diikuti dengan
bolehnya ya mutakallim untuk sukun atau fathah, yaitu bila mana berupa isim-isim berikut. Yang pertama apabila berupa isim sahih, dan itu catatannya harus isim mufrad. Ya. Catatannya harus isim mufrad. Maka seperti contoh kitabun, ya. Kemudian kitaban, ya. Teman-teman bisa lihat di layar aja, udah cukup jelas. Kemudian kitabin dengan segala macam i'rabnya, marfu kitabun, mansub kitaban, dan juga majrur kitabin. Ketika dia diidhofahkan kepada ya mutakallim, maka harokat akhirnya mudhof, harokat akhir kata kitab, dengan segala macam i'rabnya, dia tetap harus kasrah. Wajib kasrah. Maka hasilnya kitabi. Dan untuk ya mutakallimnya, pilihan, opsional, boleh dia sukun sehingga cukup dibaca kitabi, atau dibaca fathah sehingga menjadi kitabiyah. Kitabiyah. Maka seperti dalam firman Allah, seperti dalam doa ketika sujud, contohnya, di sana kita bisa membaca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbil a'la. Cuman untuk lebih mudahnya ya kita baca dengan fathah. Subhana rabbiyal a'la. Terlebih di sana ada sukun pada al-a'la, pada al, maka memudahkan dengan fathah saja untuk yang mutakallim. Sehingga kalau kita katakan di dalam sebuah jumlah kitabun, kan kitabun marfu, berarti kan hadza kitabi. Itu marfu. Atau kitaban mansub, berarti dia sebagai maf'ul bih contohnya. Seperti misalkan qara'tu kitabi. Kemudian kalau misalkan majrur, dia seperti misalkan contohnya nadhartu ila kitabi. Ya. Kita contohkan aja teman-teman ya, biar makin jelas. Nah, hukum yang pertama tadi apa? Apa? Hukum yang pertama adalah wujubul kasrah, wujubul kasrah lil mudhaf. Maknanya apa? Wajib kasrah untuk mudhaf. Kata yang pertama yang disandarkan. Plus, ya, plus apa? Jawazu. Nah, jawazu itu boleh. Jawazul sukun au al-fathah lil ya. Nah, maksudnya untuk ya mutakallimnya jawaz. Jawaz itu boleh. Boleh sukun au al-fathah, boleh fathah untuk lil ya. Yang pertama bila mana berupa isim sahih. Contoh, seperti kata kitabun. Jadi isim sahih itu maksudnya gini teman-teman. Isim sahih itu huruf akhir isim tersebut merupakan huruf sahih, bukan huruf illah. Bukan ya, bukan wawu, bukan alif. Intinya itu. Huruf apa aja selama dia bukan wawu, bukan ya, bukan alif. Maka tadi teman-teman bisa lihat ya di sini isim sahih, ya, yaitu hurufnya diantaranya adalah ba, kemudian tak marbutah, lidarraj atau apa aja, banyak, baitun, kemudian ma'hadun atau qalamun, apalagi masjidun. Intinya kalau bukan wawu, bukan ya, bukan alif, maka dia isim sahih. Tapi catatannya ini harus isim mufrad aja ya, khusus isim mufrad. Makanya di sini teman-teman bisa cek di bagian A, itu isim mufrad, ya, isim mufrad. Sehingga dia bukan musanna, bukan jama'. Isim sahih yang mufrad. Ini kalau mau disambung, isim sahih yang mufrad. Nah, dengan segala kondisi i'rab yang ada pada isim sahih, kita coba contohkan.
Isim sahih. Ini isim sahih dulu aja kita bahas ya. Nanti kita ulang lagi, kita hapus. Masih di hukum yang pertama. Seperti misalkan qara'tu atau hada atau nadhartu ila. Sebentar, belum selesai ya. Di sini kitabi. Di sini juga kitabi. Di sini juga sama kitabi. Ya. Qara'tu kitabi dengan kasrah. Hada kitabi juga dengan kasrah. Nazartu ila kitabi juga dengan kasrah. Walaupun memang pada hakikatnya secara i'rab yang ada di jumlah pertama qara'tu kitabi itu aslinya kitaban. Kitaban mansub plus ya mutakallim. Namun tidak dibaca kitabai, tetapi harus kitabi. Kemudian di jumlah yang kedua, hadza kitabi itu dia marfu sebagai khabar. Kitabun plus ya. Namun tidak kita baca kitabui. Kemudian yang nazartu ila kitabi, jumlah yang ketiga dia kitabin. Ini yang mungkin jelas terbaca kitabi. Ya. Sehingga isim sahih yang mufrad, apapun i'rabnya, mansub, marfu, majrur, kalau sudah bersambung dengan ya mutakallim, maka hukum mudhaf tersebut harus berkasrah. Sehingga semuanya kitabi, kitabi, kitabi. Ya, walaupun hakikatnya i'rabnya berbeda tergantung status katanya dalam jumlah mufidah. Qara'tu kitabi, saya membaca buku saya, maka dia mansub, mansub. Kemudian hadza kitabi, ini khabar marfu'. Nadharatu ila kitabi, ini majrur sebagai atau dengan sebab huruf ila. Ya. Jadi walaupun i'rabnya beragam, namun kalau sudah idhafah kepada ya mutakallim wajib kasrah. Wajib kasrah. Nah, maka seperti dalam firman Allah Azza wa Jalla, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang bagian jannati, lafaz jannati, wadkhuli jannati itu jannatan plus ya mutakallim. Berarti mirip yang qara'tu kitabi. Artinya apa? Secara hukum i'rab, wadkhuli jannati, jannatan adalah mansub, namun karena idhafah kepada yang mutakallim menjadi jannati. Jadi dibaca jannatai tetapi jannati. Nah, ini yang pertama. Wajib kasrah. Kemudian, masih dengan hukum yang sama, wajib kasrah untuk akhir mudhaf, yaitu bila mana berupa isim syabih bis sahih. Isim syabih bis sahih. Ya. Saya lupa bacakan catatan kaki sebentar. Nah, di catatan kaki yang pertama, apapun i'rab dan statusnya baik marfu, mansub, majrur seperti tampak bertabel-tabel. Nah, udah jelas tadi udah kita bahas. Kemudian seperti tampak pada keterangan tabel-tabel walaupun lebih terkandung dengan harokat sukun. Nah, ya maksud saya tadi. Jadi rata-rata atau seringnya diucapkan dengan harokat sukun untuk yang mutakallim. Untuk ya mutakallim lebih sering diharokati sukun. Walaupun kita boleh membaca qara'tu kitabiyya, ya. Tadi yang contoh jumlah tadi. Kita bisa membaca qara'tu kitabiyya, hadza kitabiyya atau nazartu ila kitabiyya. Cuman yang masyhur ya mutakallimnya seringnya dengan sukun. Ha qara'tu kitabi, hadza kitabi, nadartu ila kitabi. Tapi kalau mau dibaca fathah untuk yang mutakallim nggak apa-apa. Makanya kan teman-teman bisa lihat di sini jawazus sukun awil fathah lil ya. Boleh sukun atau fathah untuk ya. Nah, kemudian isim syabih bis sahih. Isim syabih bis sahih ini teman-teman yaitu di catatan kaki ada isim dengan akhiran huruf wawu atau ya, ya yang huruf sebelumnya berharakat sukun. Ini pengertian isim syabih bis sahih. Isim, saya ulang, dengan akhiran huruf wawu atau ya
yang mana huruf sebelum keduanya, apakah wawu ataukah ya, itu harokatnya adalah sukun. Seperti kata dalwun dan tadiyun. Ya. Dalwun pada kata tersebut harokat akhirnya adalah wawu dan huruf sebelumnya yaitu huruf lam bersukun. Kemudian kata tadiyun berakhiran ya, ya, huruf sebelumnya adalah dal dan dia bersukun. Nah, untuk isim syabih bisahih ini hukumnya seperti isim sahih yang mufrad dalam masalah idhafah kepada yang mutakallim. Sehingga kasusnya seperti kata dalwun, dalwun, dalwan, dalwin, ketika idhafah kepada yang mutakallim, apapun i'rabnya kata dalwun tersebut, dia harus berkasrah untuk akhir mudhaf. Sehingga dibaca dalwi atau dalwiyah atau dalwiyah. Nah, sehingga kalau misalkan kita apa namanya? Dalam masuk ke dalam jumlah mufidah ya, coba ya. Dalwin ya. Hadza misalkan dalwi. Darabtu dalwi. Nazartu ila dalwi. Semuanya dengan kasrah di akhir mudhaf. Ya, ya. Semuanya dengan kasrah di akhir mudhaf. Baik itu dalwun, dalwan, dalwin, maka ketika sudah idhafah kepada yang mutakallim, dia harus berkasrah. Dalwi, dalwi, dalwi. Yang hadza dalwi berarti kan dia dalwun marfu'. Darabtu dalwi dia mansub. Ya dalwan. Yang nazartu ila dalwi dia majrur dengan kasrah. Nah, apa ini karena waktu sudah mepet ya, saya sebut aja. Nah, itu yang kedua, isim syabih bisahih. Hukumnya sama hukum atau ikut hukum yang pertama yaitu wajib kasrah. Yang ketiga, bila mana berupa jamak taksir yaitu seperti kata buyutun, kemudian buyutan dan juga buyutin. Nah, ini jamak taksir ya. Ketika seperti ini maka hukumnya juga sama. Wajib kasrah untuk akhir mudhaf sehingga apapun i'rabnya buyutun, buyutan, buyutin idhafah kepada ya mutakallim dibaca buyuti atau buyutia. Saya kira ini insya Allah sudah jelas ya. Kemudian baru yang ketiga yang terakhir adalah jamak muannas salim ya. Jadi isim sahih mufrad, kemudian isim syabih bisahih, kemudian jamak taksir, yang terakhir adalah jamak muannas salim. Seperti kurrasatun atau kurrasatin ya. Kalau jamak muannas salim mansub pun dengan akhir kasrah ya. Bukan kurrasatan ya, tetapi kurrasatin ini untuk mansub maupun majrur. Kurrosatun ataupun kurrosatin ketika idhafah kepada yang mutakallim hukumnya masuk dalam kelompok yang pertama yaitu wajib kasrah untuk akhir mudhaf sehingga menjadi kurrosati kurrosati atau kurrosatiyah. Nah, hadhihi kurrosati qara'tu kurrosati nazartu ila kurrosati. Harakat akhir mudhaf tidak boleh dengan selain kasrah. Nah, kemudian langsung kita kebut yang hukum kedua. Hukum kedua ini wajib sukun untuk akhir mudhaf dan wajib fathah untuk ya mutakallim. Kebalikannya. Ya, dan ini wajib-wajib semua ya. Yaitu bila mana berupa isim maqsur. Seperti kata al-fata. Seperti kata al-fata. Ini ada catatan kaki. Perhatikan dengan teliti untuk perubahan dan perbedaan isim-isim di atas tatkala sebelum dan sesudah idhofah. Nah, kita perhatikan di sini kata al-fata plus ya mutakallim. Al-fata atau fatan kalau tanpa al berarti fatan plus ya mutakallim hasilnya adalah fataya. Ini isim maksur.
Isim maksur berakhiran alif layyinah, ya. Al-fata plus ya mutakallim, hasilnya fataya, ya. Hasilnya fataya. Dalam hadis dikatakan walakin qulu fataya wa fatati. La taqulu abdi wa amati, walakin qulu fataya wa fatati. Nah, fataya. Al-fata, ya, ketika belum idhofah kepada mutakallim, dia terlihat jelas al-fata. Kemudian ketika idhofah kepada mutakallim menjadi fataya. Ya. Huruf terakhir daripada kata fata yaitu alif, dia sukun dan ya mutakallimnya wajib berfathah. Sehingga dibaca fataya, fataya. Tidak dimatikan fatai, enggak. Tetapi ya-nya harus hidup. Harus hidup dengan harokat fathah. Wajib. Itu yang pertama, isim maksur. Yang kedua, bila mana berupa isim mangkus. Seperti al-qadhi, ya, ketika marfu. Atau al-qadhiyah, ketika mansub. Ya, ketika idhofah kepada yang mutakallim, maka hasilnya adalah qadhiyah. Qadhiyah. Jadi teman-teman kalau perhatikan kata qadhiyah, itu kan dengan tasydid dia, yang maknanya di situ ada dua huruf ya, namun disatukan dengan tasydid. Nah, itu hakikatnya adalah ya yang merupakan ya-nya qadhi karena isim mangkus. Kemudian ya yang kedua adalah ya mutakallim. Nah, yang namanya tasydid, huruf pertamanya adalah sukun. Nah, inilah hukum akhir mudhofnya, yaitu wajib sukun. Ya. Adapun ya mutakallimnya wajib fathah, sehingga dibacanya bukan qadhi, berhenti enggak, tetapi qadhiyah. Qadhiyah. Ini kalau mau kita gambarkan qadhiyah, ya. Qadhiyah. Qadhiyah itu hakikatnya qadhi, ya, plus ya. Nah, ini kan harokat akhir mudhaf adalah sukun. Tadi kita katakan wujubus sukun lil mudhaf. Kemudian yang mutakallimnya wujubul fathah. Nah, dan akhirnya dua ya ini disatukan, ya-nya isim mangkus qadhi dan ya-nya ya, dan ya mutakallim disatukan menjadi dengan disatukan dengan atau ada dua ya ini disatukan sehingga dia menjadi ini qadhiyah, seperti itu. Qadhiyah. Ini isim mangkus. Ya. Maka di situ ada catatan kaki tanda tasydid ya, menunjukkan adanya idgham untuk huruf ya milik isim mangkus kepada ya mutakallim, kepada ya mutakallim. Ini yang bentuk isim atau jenis isim yang kedua yang masuk dalam hukum wajib sukun untuk akhir mudhaf dan wajib fathah untuk ya mutakallim. Yang ketiga. Yang ketiga adalah isim musanna. Cuman isim musanna ini ada dua hukum atau dua hasil, dua formula. Yang pertama itu dilihat karena i'rabnya. Yang pertama bila mana marfu, yang kedua bila mana mansub atau majrur. Ya. Kita tahu bahwasanya isim musanna yang menunjukkan arti dua sesuatu. Seperti kata qalamani, ini kalau marfu, dan qalamaini, ya, teman-teman bisa perhatikan di tabel di layar. Qalamaini itu bila mana mansub, ya, qalamaini itu kan mansub, atau qalamaini juga bisa majrur, qalamaini majrur. Nah, ketika isim musanna ini bergabung atau diidhofahkan, disandarkan kepada yang mutakallim, maka hasilnya adalah sebagaimana di situ kita lihat, bila mana marfu, maka hasilnya qalamaya, membuang nunul musanna,
Kemudian akhir kata qalamani setelah nunnya dibuang, yaitu huruf alif, dia wajib sukun. Karena menjadi akhir mudhaf. Dan ya mutakallimnya wajib fathah. Sehingga membacanya qalamaya. Tidak boleh qalamai. Enggak. Tetapi qalamaya. Ini kalau marfu. Dan bila mana mansub atau majrur qalamaini plus ya mutakallim maka menjadi qalamayya. Qalamayya. Jadi qalamaini nunnya dibuang karena kalau idhofah nunul musanna harus dibuang. Nun tanda musanna, bukan tanda musanna sebetulnya. Nun yang melekat pada isim musanna harus dihilangkan dulu. Baru kemudian idhofah kepada mutakallim. Maka kalau qalamaini nunnya hilang menjadi qalamai. Dan ketika idhofah kepada mutakallim ada pertemuan dua nun, dua ya, ya-nya isim musanna dan ya mutakallim tersebut sehingga menjadi qalamayya. Qalamayya. Ini berbeda ya-nya dengan yang isim mangkus ya, berbeda. Ini untuk isim musanna. Qala isim musanna ketika mansub atau majrur. Qalamai ini nunnya dihilangkan menjadi qalamai. Bertemu yang mutakallim menjadi qalamayya. Akhir mudhaf yaitu qalamai wajib sukun. Kemudian ya mutakallim dia wajib fathah. Namun karena sama-sama ya diidghamkanlah huruf tersebut atau disatukan dengan tasydid sehingga hasilnya qalamayya. Qalamayya. Nah, itu yang ketiga. Wajib sukun untuk akhir mudhaf dan wajib fathah untuk ya mutakallim. Sudah? Ya. Teman-teman ya bisa perhatikan ya isim maksur, fataya, isim mangkus qadiyya, isim musanna qalamaya atau qalamayya tergantung i'rabnya. Yang terakhir. Yang terakhir yaitu bila mana berupa jama' mudzakkar salim. Jama' mudzakkar salim yaitu jama' untuk laki-laki. Nah, ini teman-teman semua tidak melihat i'rabnya. Namun yang perlu dilihat adalah harokat yang ada sebelum tanda jamak mudzakkar salim. Jadi kan tanda jamak mudzakkar salim itu dengan wawu kalau marfu' atau dengan ya kalau mansub dan majrur seperti mudarrisuna wawu ini marfu' atau mudarrisina dia mansub atau majrur. Bisa mansub bisa majrur mudarrisin. Namun terkadang ada isim-isim jamak mudzakkar salim yang huruf sebelum wawu atau ya-nya itu tidak dengan dhammah atau tidak dengan kasrah alias dengan fathah. Jadi teman-teman bisa lihat ya, di bagian tabel tersebut kolom yang paling kanan itu harokat dhammah. Yang pertama kan dhammah atau kasrah. Itu maksudnya adalah harokat huruf yang sebelum wawu atau huruf sebelum ya. Sebagaimana yang di bawah juga, yang di baris kedua, tabel kolom paling kanan, itu harokat fathah ada pada huruf sebelum wawu atau huruf sebelum ya. Ya. Atau kalau mau kita ringkas, ya, ini adalah kondisi isim mangkus bila mana jamak mudzakkar salim. Ya. Ini kan muqtadauna, mufradnya apa? Mufradnya adalah muqtadin. Muqtadin, muqtadiyani, muqtadauna. Afan, bukan muqtadin ya. Muqtadan, afan. Yang ini yang isim bukan isim mangkus ya berarti ya. Bukan isim mangkus. Dia isim maksur, afan, isim maksur. Ya, ini kan isim maf'ul. Muqtadan, muqtadayani, muqtadauna. Ya. Muqtadan, ya, naam, isim maksur, muqtadan, al-muqtada, gitulah. Al-muqtada. Ya. Kemudian muqtadan muqtadayani muqtadauna. Ya, berarti harokat sebelum wawu atau ya adalah dengan fathah. Dan bila mana dia mansub atau majrur menjadi muqtadaina. Muqtadaina.
Kondisi jamak mudzakkar salim yang berbeda ini, ya, yang pertama dan juga yang kedua menghasilkan hukum idhofah kepada ya mutakallim dengan kondisi dan harokat yang berbeda. Kalau yang seperti mudarrisuna atau mudarrisina, banyak contohnya muallimuna, muallimina, muwadzafuna, muwadzafina, muslimuna, muslimina, kemudian apa lagi? Eh, Mubashiruna, mubashirina, ya, dan seterusnya. Itu dengan dhammah atau dengan kasrah, ya, u atau i, ketika idhofah kepada yang mutakallim, maka hasilnya mudarrisiyah dengan hukum wajib kasrah untuk akhir mudhaf dan fathah untuk ya mutakallim. Afwan, bukan wajib kasrah, saya salah ngomong ya. Mudarrisiyah wajib sukun. Saya ulang, saya ulang. Mudarrisiyah masuk hukum yang kedua jelas ya. Bunyinya gimana? Wajib sukun untuk akhir mudhaf. Peserta bisa membaca lagi, teman-teman bisa baca di sini. Wajib sukun untuk akhir mudhaf dan wajib fathah untuk ya mutakallim. Sehingga kata mudarrisiyah di situ akhir mudhafnya yaitu ya, dia bersukun dan ya mutakallimnya berfathah kemudian diidgham, ya. Ini kalau saya mau jelaskan tambahan mungkin makan waktu ya. Tapi intinya baik yang mudarrisuna atau mudarrisina idhofah kepada ya mutakallim hasilnya sama yaitu mudarrisiyah. Mudarrisiyah, ya. Akhir mudhafnya yaitu huruf ya itu dengan sukun. Kemudian ya mutakallimnya dengan fathah. Ya mutakallim dengan fathah. Jadi bukan sinnya ya, bukan sinnya. Saya ulang, bukan masalah sinnya, tapi masalah wawu dan ya-nya. Ya. Kalau yang mudarrisina mungkin jelas. Dia ketika mudarrisina nunnya hilang, maka akhir mudhaf yaitu ya dia wajib sukun. Jelas. Kemudian idgham kepada ya mutakallim menjadi mudarrisiyah. Kalau yang mudarrisuna ketika nunnya hilang, maka dia menjadi mudarrisu, ya. Kemudian idhofah kepada yang mutakallim. Ini kalau mau kita jelaskan ya. Mudah-mudahan cukup waktunya. Ya. Jadi mudarrisuna plus ya mutakallim itu mengalami proses yang kalau mau dirinci panjang. Mudarrisuna plus ya mutakallim. Pertama dihilangkan dulu nunnya. Dihilangkan dulu nunnya sehingga menjadi mudarrisu plus ya mutakallim. Kemudian ini masih su. Kemudian mudarrisu wawu kulibatil wawu ya'an. Ada namanya i'lal. Wawunya dibalik menjadi ya plus ya mutakallim sehingga menjadi mudarrisui. Kemudian untuk kesesuaian harokat karena sudah kulibatil wawu ya'an, wawunya sudah diubah menjadi ya, maka menjadi mudarrisi. Nah, gini. Plus ya mutakallim. Kemudian hasilnya apa? Idgham ya kepada ya mutakallim sehingga hasilnya mudarrisiyah. Nah, gini teman-teman ya. Mudarrisiyah. Dan ini juga berlaku untuk yang asalnya mudarrisuna. Kalau yang mudarrisina mungkin udah jelas. Mudarrisina nunnya dibuang, kemudian ya, mudarrisi idhofah kepada ya mutakallim menjadi mudarrisiyah. Tapi kalau yang mudarrisuna mungkin kita bertanya, kok mudarrisuna jadi mudarrisiyah? Maka asalnya seperti ini. Mudarrisuna plus ya mutakallim, mudarrisui, kemudian menjadi mudarrisu, mudarrisui, kemudian disesuaikan karena ya harusnya sebelumnya kasrah bukan mudarrisui. Maka menjadi mudarrisi, kemudian plus ya mutakallim diidghamkan dua ya menjadi mudarrisiyah dan hasilnya sama. Hasilnya sama. Adapun yang jamak mudzakkar salim yang terakhir yaitu bila mana dengan fathah untuk huruf sebelum waw atau ya, muqtadauna atau muqtadaina, maka menjadi muqtadayya. Muqtadayya. Sebetulnya hukumnya sama yaitu wajib sukun untuk akhir mudhaf. Ya kan? Teman-teman kalau perhatikan di sini, muqtadauna nunnya dihilangkan, kemudian muqtadaina nunnya dihilangkan, maka akhirnya tetap wajib sukun. Huruf terakhirnya yaitu ya ataupun waw wajib sukun. Kemudian idhofah kepada yang mutakallim menjadi muqtadayya. Jadi poinnya bukan di huruf dalnya, bukan di huruf dalnya. Dia muqtadayya dalnya dengan fathah karena memang muqtadauna itu juga fathah, ya. Mudarrisuna ya sinnya dengan kasrah karena mudarrisina kasrah. Kecuali kalau yang tadi mudarrisuna itu di asal muasalnya seperti tadi, mengalami proses yang cukup panjang kemudian menjadi mudarrisiyah. Kalau muqtadayya ya
fathah di dal karena memang muqtadauna dan muqtadaina. Kemudian yang muqtadauna juga tadi prosesnya mungkin sama. Kalau mau kita samakan, jadi muqtadauna nunnya hilang, kemudian muqtadau, muqtadai, kemudian akhirnya disatukan menjadi muqtadaya. Intinya muqtadauna atau muqtadaina ketika itu fahuwa mutakallim hasilnya muqtadaya. Ya. Jadi akhir mudhaf wajib sukun dan ya mutakallim wajib fathah. Seperti itu teman-teman ya. Ini 4 jenis isim, 4 bentuk isim yang masuk dalam hukum kedua yaitu wajib sukun untuk akhir mudhaf dan wajib fathah untuk ya mutakallim. Sampai di sini teman-teman, pembahasan kita sudah selesai dan alhamdulillah waktunya cukup ya lebih 1 menit. Saya nggak tahu kalau order Zoom seperti ini apakah ketika sudah 1 jam mati pet atau enggak, saya kurang paham. Tapi kalau ada teman-teman yang mau bertanya, memanfaatkan sisa sisa apa namanya, sisa nyalanya Zoom ini, saya khawatirnya tahu-tahu mati gitu. Silahkan. Alhamdulillah selesai sudah pembahasan kita dan cukup waktunya. Dan qadarullah karena waktu sudah habis kita nggak bisa melanjutkan ke pembahasan cara mengi'rab. Cara mengi'rab. Ini kan ada nih sebetulnya nih cara i'rab isim yang idhofah kepada ya mutakallim. Ini cukup rumit juga sebetulnya. Cukup rumit kalau mau mengi'rab lebih detail itu cukup rumit. Nah, silakan kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan alhamdulillah ya. Monggo teman-teman. Kan teman-teman kalau yang mau bertanya boleh di chat, boleh juga menyampaikan langsung dengan meng-on-kan audio. Ya, silakan. Silakan mumpung belum mati. Anda belum mau niat mematikan. Soalnya tadi juga saya tanyain 1 jam, apakah nanti dari sananya tuh bisa lebih. Ini kan sewa ya, sewa Zoom ibaratnya. Monggo kalau ada pertanyaan, kalau tidak alhamdulillah saya senang ya. Kalau ada pertanyaan. Ini ada yang bertanya, mungkin udah jelas Ustaz. Alhamdulillah. Dari 20 apa? Dari 18 peserta kalau nggak salah ya. Yang hadir ada sekitar 13. Ada 13. Bismillah, apaan Ustadz? Boleh tanya? Nah, silakan Ibu. Ibu siapa tadi? Betul, mumpung belum mati Eh, Zoom-nya. Afan, kalau misalnya kita bi itu mengikrobnya bagaimana nggih? Hada kita bi itu mengikrobnya gimana? Nah, ini seperti yang ada di contoh hadza dalwi. Ini kelihatan di layar Ibu, hadza dalwi. Kurang jelas, kurang besar ini. Coba saya besarkan lagi ya. Nah, ini Padahal Bu. Nah, ini saya Ibu pakai HP atau laptop, Bu? pakai HP. Nah, itu bisa dicoba ini udah Anda besarkan, kalau di laptop udah full nih. Hadza dalwi. Kelihatan nggak ya? Alhamdulillah sudah Ustadz. Nah, Sudah nggih. Ibu tadi menyebutkan hadza kitabi, di sini kita ambil contoh yang lain hadza dalwi. Baik dalwi maupun kitabi itu hukumnya sama, yaitu masuk kelompok wajib kasrah untuk akhir mudhaf dan boleh sukun atau fathah untuk yang mutakallim. Nah, hadza dalwi ketika sudah kita tahu hadza sebagai mubtada, maka dalwi sebagai khobar. Dan yang namanya khobar itu kan marfu. Nah, ini pertanyaannya, Masya Allah ya. Mumpung masih ada waktu, kita manfaatkan pertanyaan langsung kepada masalah i'rab. Dalwi, sebagaimana i'rab biasa, khobar marfu. Pertama kan kita sebutkan statusnya, khobarun. Kemudian i'rabnya apa? I'rabnya marfu. Nah, baru setelah itu kita sebutkan tanda i'rabnya. Tanda i'rab inilah yang mungkin perlu dirinci.
Artinya perlu dijelaskan secara mendetail karena memang tidak dibaca lagi hada dalwi atau hada kitabui. Tetapi memang harus kasrah. Hada kitabi, hada dalwi. Bagaimana cara menyebutkan tadi Arabnya? Maka di sini wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya dhammatun. Dhammah pada asalnya dhammah. Pada asalnya dalwi ataupun kitabi tadi, Ibu anggap saja kita dalwi ini seperti kitabi. Pada asalnya dalwi itu adalah dalwun plus ya mutakallim. Sebagaimana tadi kitabi, kitabun plus ya mutakallim. Wa alamatu rafihi dhammah. Asalnya dhammah. Mana'a min dhuhuriha. Namun mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahal. Istighal itu artinya tersibukkan. Tersibukkan al-mahal dengan keadaan. Bi harakatil munasabah, yaitu harokat yang sesuai. Ya. Sibuk dengan keadaan terhadap masalah kesesuaian harokat, mana'a min duhuriha. Menghalangi daripada tampaknya dhammah itu. Itu maksudnya. Jadi mana'a min duhuriha, itu ini. Dhammahnya terhalangi untuk muncul. Tidak dibaca lagi kitabu atau dalwu. Dhammahnya terhalangi. Terhalangi. Man amin zuhuriya. Terhalangi untuk tampak. Apa yang menghalanginya? Yaitu istighalul mahal. Tersibukkannya kondisi biharakatil munasabah. Menyesuaikan kesesuaian harokat. Maksudnya apa? Kalau ada ya mutakallim, apakah dia sesuai bila mana kita berikan harokat dhammah untuk kata kitabu dan dalwu, sehingga kita membacanya kitabui dan dalwui, maka tidak layak. Apalagi biasanya di dalam bahasa Arab, al-ya'us sakinah al-maksur ma qablaha, al-wawus sakinah al-madmum ma qablaha, al-alifus sakinah al-maftuh ma qablaha. Yang namanya ya sukun, itu ya sebelumnya dia kasrah sehingga menjadi dalwi. Ya. Jadi dhammahnya terhalangi karena memang harakatnya harus menyesuaikan dengan keberadaan ya mutakallim. Itu tanda rofaknya seperti itu. Jadi asalnya tetap dhammah, namun terhalangi. Tidak bisa muncul, tidak bisa menjadi kitabui atau dalwi. Karena memang kondisinya harus mengharuskan dia berkasrah. Menyesuaikan harokat yang pas untuk enak diucapkan terhadap kata tersebut ketika sudah bersambung dengan ya mutakallim wa huwa mudhaf. Baru setelah itu disebutkan wa huwa mudhafun, dan dia juga sebagai mudhaf. Di samping sebagai khobar, dia sebagai mudhaf. Wa ya'ul mutakallim dhamirun muttasilun mudhafun ilaihi, dan ya'ul mutakallim merupakan dhamir muttasil yang statusnya sebagai mudhafun ilaihi mabniyun ala sukun. Nama yang dhamir dia mabni, maka kita katakan mabniyun ala sukun fi mahalli jarrin. Mabniun ala sukun fi mahalli jarrin. Karena mudhafun ilaih kan majrur, maka dia menduduki kedudukan i'rab majrur, namun dia mabni ala as-sukun. Nah, seperti itu Ibu siapa tadi saya lupa. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz. Afwan Ustaz, kalau pesen buku kitabnya gimana guys? nah bisa langsung ke WA saja Bu ya. Iya. Nah, Jazakumullah khairan Ustaz. banyak. Baik, ada lagi? Mumpung belum Ya, mati. Afwan, Pak Ustadz, saya mau tanya sedikit. Nah. Pak Ustadz, saya boleh nggak sih kalau misalnya ini kan merofaknya itu, apa namanya, mengi'robnya itu misalnya dalwi. Bisa nggak sih disingkat misalnya khobarun marfuun wa alamatu maharofa gitu? Wa alamatu raf'ihi makhlur rafa gitu Bu ya. Iya. Atau mungkin rafi'innya wa alamatu maharofa gitu. Nggak bisa ya? Mungkin bisa aja Bu ya. Mungkin bisa aja. Tapi malah saya maksudnya baru tahu cara i'rab singkat seperti itu gitu loh. Mungkin nggak masalah juga kalau memang ternyata nggak bisa menyebutkan tanda i'rab, tanda rafa yang
aslinya, jadi makhluk rofa. Atau saya kurang paham juga sama pertanyaannya gitu. Wa alamatu gimana tadi? Ya, ya, kan misalnya sebetulnya kan kalau mengi'rab itu kan menjabarkan apa yang terjadi di dalam huruf-huruf tersebut kan. Nah, sedangkan saya kan awam misalnya untuk memperjelas, kalau ini kan memperjelas gitu ya. Sedangkan misalnya kalau misalnya kayak dalam mengisi apa namanya ujian-ujian gitu ya. Saya kan nggak tahu nih apa ya misalnya kalau mahal saya tahu misalnya tidak punya tanda berarti kan, tapi kayak misalnya duhuriha ya kan. Nah, pasti kayak kemarin itu saya ya udah ini nih irobnya misalnya apa namanya nasob apa rofa apa tapi ini tidak ada tanda, karena berarti kan udah saya persingkat aja misalnya khobarun marfuun mu'alamatu maharofa gitu. Itu bisa seperti itu. Karena kan kalau misalnya saya kan awam gitu besar. Intinya kurang sempurna saja. Kalau misalkan mau disingkat, berarti cukup yang lebih singkat saja. Nggak perlu disebutkan wa alamatu rafihi, tapi cukup khobarun marfu, selesai. Ya. Nah. Malah itu tidak mengapa. Kalau kita sebutkan kata wa alamatu rafihi, nanti harus lebih detail. Nanti udah terlanjur mengatakan wa alamatu rafihi. Tapi kalau cukup status katanya sama i'rabnya khobarun marfu, mubtada marfu, fa'il marfu, maf'ulun bih mansub, kemudian apa lagi? Maf'ul mutlak mansub, na'at marfu, dan seterusnya, itu cukup, dan itu nggak apa-apa, nggak masalah insyaallah. Status kata sama i'rabnya seperti itu. Naam, Ustaz. Syukran. Ada lagi sebelum saya tutup karena sudah lewat waktunya? Sepertinya udah nggak ada yang bertanya lagi ya. Bapak Ibu silahkan kalau ada pertanyaan mumpung belum mati. Atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, kita tutup aja ya Ustadz ya, daripada nanti mati malah rekamannya. Khawatir rekamannya nggak ke ini. Seperti itu teman-teman ya. Jadi itu materi kita pada malam hari ini. Dan kalau memang nanti teman-teman butuh informasi lebih lanjut tentang cara i'rab, teman-teman bisa mengkaji yang di halaman 5 untuk file materi atau file e-book Nahwu tematik ini di halaman 5. Di situ cara i'rab lebih mendetail untuk setiap kata yang ada. Dan saya sudah, artinya dalam buku tersebut sudah diletakkan cara i'rab dengan i'rab yang beragam, marfu, mansub, majrur, dan juga untuk jenis serta bentuk isim yang beragam. Sehingga nanti mudah-mudahan dapat semuanya. Memang sepertinya tabel singkat, tapi coba dipadatkan materinya. Baik, mungkin itu saja dari saya teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dalam pertemuan ini bermanfaat buat semuanya, dan tetap atau bisa menjadi penambah semangat kita untuk belajar bahasa Arab untuk lebih mendalam dan seterusnya, intinya gitu lah. Ya. Akhirnya saya selaku pemateri mohon maaf bila mana ada kesalahan atau kekurangan serta juga kata-kata yang tidak mengenakan. Dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Olin selaku pembawa acara. Alhamdulillah, sekalian, selesai sudah kegiatan webinar untuk ilmu nahwu pada malam ini. Semoga materi yang disampaikan bisa dipahami dan juga menjadikan motivasi untuk belajar